Bagaimana sih sebenarnya dalam melakukan penertiban tambang ilegal ini tanpa menimbulkan konflik sosial begitu ya di masyarakat? Apakah mungkin kita bisa mengambil studi kasusnya di Bangka Belitung gitu Pak? Ya. Apakah apa yang bisa menjadi solusi itu tanpa harus mengorbankan hal-hal yang banyak? Ya, ya memang sekarang ini lebih banyak kepada masalah penyediaan lapangan kerja. Kita tingkat pengangguran cukup tinggi. Nah, di satu sisi masyarakat ini kan harus menghidupi keluarga ya. Iya. Nah, salah satu jalannya yang pertama adalah memang kita harus sosialisasi kepada masyarakat. Dan yang kedua, mungkin dengan sistem izin tambang rakyat (IPR) ya, itu akan bisa salah satu menjadi solusi. Tapi dibantu oleh pemerintah. Misalnya kalau setiap orang yang ingin masuk ke IPR itu juga difasilitasi memiliki izin NPWP yang jelas sehingga tetap dimonitor dan dia juga setor misalnya royalti ya. Royalti tetap setor ke negara. Jadi negara juga masih mendapatkan bagian di situ. Nah, tetapi yang harus diwaspadai adalah bahwa tambang IPR tersebut itu harus dikerjakan oleh masyarakat setempat. Bukan oleh orang yang didatangkan lagi dari luar daerah. Nah, solusi yang paling baik memang pendataannya harus komprehensif, dibantu secara teknis, baik bagaimana cara menambang yang baik, mengelola lingkungan, kemudian juga menyetor hasilnya kepada misalnya kalau di timah itu kepada PT Timah. Ya. Nah, ini harus didata dengan baik. Nah, harapannya bahwa masyarakat juga bisa hidup dari komoditas tersebut, tidak terjadi gejolak sosial, kemudian juga izin-izin yang lain itu bisa bisa aman dari gangguan alat-alat berat yang didatangkan dari luar daerah secara ilegal. Nah, kerusakannya bukan hanya dari segi komoditas ya, tapi juga lingkungan. Di emas itu sering mereka menggunakan air raksa. Itu akan sangat mencemari lingkungan. Nah, kalau tidak bisa diolah dengan baik, ya, itu akan mengganggu, merusak kesehatan masyarakat di sekitar tambang-tambang tersebut. Belum lagi kawasan hutan yang rusak, harus direklamasi, direhabilitasi, itu butuh dana cukup besar. Kita sudah lihat di Bangka itu hasil hitungan ahli dari IPB, itu 300 triliun misalnya, walaupun datanya juga masih diperdebatkan oleh ahli-ahli tambang ya. Dari mana kok bisa 300 triliun? Kalau 300 triliun nggak perlu ada tambang, tutup aja tambang. Kalau suatu saat didenda juga 300 triliun misalnya. Ini masih menjadi perdebatan. Tapi intinya memang bahwa kerusakan lingkungan harus dimasukkan dalam perhitungan kerugian negara juga. Nah, siapa yang menghitung dan bagaimana metode perhitungan yang tepat? Jangan juga kita menyalahkan perusahaan yang sudah melakukan menggunakan metode penambangan yang baik. Dalam jangka panjang ini bagaimana sih penertiban dari tambang ilegal ini akan memengaruhi iklim investasi di sektor pertambangan di Indonesia khususnya? Nah, ini positif ini. Penertiban tambang ilegal ini positif bagi investasi. Karena banyak juga tambang ilegal itu yang menjarah masuk ke IUP tambang-tambang ilegal. Nah, misalnya di suatu daerah ada cadangan suatu perusahaan itu memiliki IUP yang sudah mereka eksplorasi dan memiliki potensi sumber daya dan cadangan emas misalnya. Itu bisa diganggu oleh tambang ilegal. Karena mereka lebih banyak orangnya sehingga perusahaan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu juga akan menyebabkan kerugian negara. Yang pertama konservasi mineral akan terganggu, royalti tidak bisa dibayar, perusahaan itu tentu tidak akan membayar royalti yang diambil atau dicuri oleh orang lain. Dan kalau itu bisa dilakukan, ini akan positif terhadap investasi pertambangan di Indonesia. Karena ada jaminan berusaha, kemudian ada jaminan investasi. Perusahaan melakukan eksplorasi ya di tahap awal, dan menemukan cadangan yang harus ditambang sekian tahun. Kalau tidak terganggu, dia bisa memprediksi umur dia 30 plus 10 misalnya. Tapi kalau diganggu mungkin 30 tahunan juga nggak sampai gitu. Rizal, apakah penertiban tambang ilegal ini juga harus dibarengi dengan reformasi sistem perizinan dan juga tata niaga hasil tambang agar mungkin lebih transparan dan juga lebih efisien, Pak? Ya, nah itu dari seperti yang saya katakan tadi bahwa ini harus difasilitasi dengan izin resmi. Misalnya izin tambang rakyat. Nah, kalau menggunakan alat berat tentu dia harus mengurus
dalam bentuk badan usaha PT misalnya, karena apa, dia punya modal ya. Tapi kalau masyarakat setempat yang kekurangan modal, itu harus difasilitasi dengan izin pertama rakyat. Nah kemudian dia dibina, dikasih semacam NPWP ya. Nah sehingga bisa di-track, kemudian juga ada sistem pelaporan. Nah sistem pelaporan dia menambang bulan ini berapa gram misalnya, kalau emas ya, saya asumsikan emas lah berapa gram, itu ter-record. Kemudian dia jual juga secara resmi ke badan-badan yang memang atau perusahaan yang punya lisensi menampung produk yang legal. Kalau legal tentu mereka nggak mau. Bisa PT Aneka Tambang, dia nggak boleh membeli dari tambang ilegal. Direksinya pasti kena nanti itu. Nah justru itu dengan dilegalisasi yang seperti ini, itu akan sangat membantu, penambang sendiri akan terbantu, bebas dia bisa menjual secara resmi karena punya sertifikat ya, yang bisa digunakan untuk menjual produk tersebut secara legal. Nah kemudian secara administrasi misalnya, ini ada wacana pemerintah akan menarik seluruh izin tambang ke pusat. Menurut saya ini salah. Karena apa? Sekarang saja di Kementerian SDM, di Dirjen Minerba itu kekurangan orang untuk memproses sekian ribu izin. Karena izin itu bukan hanya IUP saya yang keluarkan, nanti ada AMDAL, ada FS, ada RR, ada RPT, RIPPM. Cukup banyak orang dibutuhkan untuk mengevaluasi itu. Nah, dengan dengan ada sedikit desentralisasi, misalnya khusus mineral bukan logam dan batuan, itu tetap diberikan kewenangan kepada daerah, provinsi untuk mengeluarkan izin, kecuali mineral batu bara dan mineral-mineral strategis dan kritis lainnya itu silakan di pusat.